Perkenalkan, nama saya Efraim Yunus Budiman dengan nomor NPM 22068097885. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian termografimetric analysis dan juga difference scanning calorimetry. Baik, yang pertama adalah differential scanning calorimetry. Dengan prinsip kerja dari DSC sendiri, yaitu membandingkan perbedaan kalor yang terserap ataupun dilepaskan oleh sampel dan juga referensi pada saat diberikan suhu tertentu yang hampir sama sepanjang pengujian atau sepanjang percobaan. Nah, ketika sampel mengalami transisi termal seperti transisi fase, DSC ini akan memberikan pengukuran kalorimetri dari energi transisi pada temperatur tertentu. Untuk spesimen yang digunakan itu bisa dalam 3 bentuk, yaitu lapisan tipis, atau bentuk serbukan, atau bentuk juga liquid. Jadi bisa dalam 3 bentuk, namun yang sering digunakan adalah bentuk padatan seperti serbuk atau bentuk padatan seperti lapisan tipis. Kalau untuk bentuk liquid ini tergantung dengan spesimen yang ingin digunakan, apakah dia dilarutkan terlebih dahulu pada suatu larutan atau tidak. Namun pada umumnya yang dua tadi, ya, baik itu serbuk ataupun padatan, karena untuk menganalisis dari perubahan kalor yang disebabkan karena adanya perubahan fasa. Dan untuk masing-masing syarat yang digunakan saat pengujian DSC, itu spesimen itu tergantung dari spesimen yang ingin kita uji dan juga dengan standar yang digunakan. Nah, ini ada hasil pengujian yang sudah saya jadikan contoh. Itu ada 2 contoh, yaitu pengujian dari polimer dan juga pengujian dari logam. Nah, untuk hasil pengujian yang dihasilkan oleh pengujian DSC itu memiliki grafik atau menjabarkan grafik mengenai perbandingan antara heat flow dan juga temperatur. Heat flow ini sebagai sumbu Y dan temperatur sebagai sumbu X. Dan saat pengujian DSC, saat diberikan temperatur pada polimer itu dia akan terbentuk 3 fasa, baik itu fasa gelas yang dipengaruhi oleh transisi gelas yang dimiliki oleh suatu polimer, dan juga ada transisi fase kristalinitas, dan juga ada temperatur saat dia melting. Nah, jika pada pengujian atau data pengujian yang dihasilkan pada polimer, itu kita dapat mengetahui temperatur gelas yang dibutuhkan untuk melakukan transisi gelas pada polimer tersebut. Nah, jika pada contoh yang saya gunakan ini, transisi gelas yang dihasilkan pada pengujian DSC itu sebesar 72,85 derajat Celcius. Atau untuk mencapai transisi gelas pada polimer tersebut harus mencapai suhu sekitar 72,85 derajat Celcius. Dan kalor yang dibutuhkan untuk mencapai fasa gelas atau transisi gelas itu sebesar 0,05096 watt per gram. Dan untuk fasa kristalin itu dia merupakan fase yang memiliki puncak naik. Nah, puncak naik ini menandakan bahwa dia menyerap panas. Berbeda dengan transisi gelas tadi, ya, itu kurvanya berbentuk turun, berbentuk landai, itu karena dia melepaskan panas. Dan nilai dari aliran kalor itu bernilai minus karena dia melepas panas. Dan sedangkan kalau yang pada fasa kristalin itu dia nilai kalornya itu bernilai positif karena dia menyerap. Jadi spesimen itu menyerap kalor dari lingkungan ke spesimen. Dan jika pada contoh ini untuk membentuk struktur kristalin atau untuk mencapai fasa kristalin itu dibutuhkan sebesar 145,75 derajat Celcius, dan itu membutuhkan kalor sebesar 30,74 Joule per gram untuk mencapai fasa kristalin. Dan itu cara membaca dari hasil pengujian polimer. Nah, berbeda dengan hasil yang terakhir, yaitu ada yang melting. Nah, kalau melting ini dia memiliki kurva yang menurun karena dia merupakan reaksi yang eksotermis, atau dari spesimen itu akan melepaskan kalor. Dan kalor yang dilepaskan jika pada pengujian yang sudah saya jadikan contoh ini itu sebesar 41,93 Joule per gram.
Dan untuk mencapai temperatur melting, maka dia harus mencapai temperatur sebesar 235,66 derajat Celcius. Nah, untuk yang di bawahnya itu saya sudah mengambil contoh dari hasil pengujian pada paduan aluminium, magnesium, dan silikon sebagai spesimennya. Nah, kalau pada logam itu sangat menjabarkan mengenai perubahan fasa yang terjadi ketika diberikan temperatur. Nah, ini pada temperatur awal dia itu bersifat naik ya. Kalau naik itu maka dia bersifat endoterm atau menyerap panas pada spesimennya, dan itu terjadi karena ada mikrostruktur yang bertindak sebagai inti terlarutnya, dan inti terlarut tersebut akan membentuk presipitat yang akan tumbuh sehingga dia membutuhkan kalor yang berlebih. Dan selanjutnya itu ada perubahan fasa di mana dia akan mencapai fasa B ya, fasa formasi B, dan fasa formasi B ini dia akan melepaskan kalor, dan itu melepaskan kalor makanya bentuk grafiknya itu turun. Jadi memang pengujian DSC ini akan menjabarkan data mengenai kalor yang dibutuhkan untuk fasa-fasa tertentu. Jadi kita dapat mendapatkan data seperti itu. Dan juga kita dapat mendapatkan data kalau pada polimer pada derajat berapa dia akan memulai melting, atau pada derajat keberapa kita dapat mencapai transisi gelas. Nah, mungkin ini penjelasan saya mengenai data pengujian, dan itu area-area itu merupakan kalor yang dibutuhkan untuk mencapai fasa-fasa tertentu. Ini kalau fasa B, B aksen B aksen itu merupakan fase yang dapat dicapai ketika kalor itu mencapai minus 5,9 Joule per gram. Kalau untuk fase B biasa atau tanpa B aksen, itu dia harus mencapai kalor sebesar minus 3,3 Joule per gram, atau spesimen tersebut harus melepas kalor sebesar 3,3 Joule per gram untuk mencapai fase beta. Nah, untuk selanjutnya merupakan pengujian thermogravimetric analysis atau TGA. Nah, prinsip kerja dari TGA sendiri yaitu TGA ini akan memberikan perubahan suhu hingga spesimen tersebut mengalami perubahan massa. Nah, biasanya perubahan massa ini terjadi akibat spesimen ini mengalami dekomposisi ataupun teroksidasi, tergantung dengan kurva termogravimetrik yang dihasilkan nanti. Jadi pada intinya atau secara sederhananya TGA ini akan memberikan temperatur tertentu pada lingkungan tertentu yang dimana gasnya itu kita atur saat pengujian TGA, dan dia akan menghasilkan perubahan massa tertentu pada spesimennya. Nah, untuk spesimen yang digunakan itu biasanya spesimen serbuk dan juga spesimen padatan. Padatan ini biasanya digunakan contohnya seperti resin polimer, itu kan seperti padatan dan itu dapat dianalisis melalui TGA ataupun serbuk-serbuk logam lainnya. Dan untuk beratnya itu disarankan berat dari spesimen yang untuk dilakukan TGA itu hanya maksimal sebesar 10 mg agar persentase massanya bisa konstan yaitu 100%, ataupun tergantung dengan spesimen yang digunakan dan standar yang menjadikan acuan gitu. Jadi untuk persiapan spesimennya seperti itu. Dan ketika massanya sudah di masa awalnya sudah diukur, itu spesimen bisa langsung ditaruh untuk pengujian TGA. Nah, hasil pengujian yang dihasilkan pada pengujian TGA itu merupakan kurva termogravimetrik. Yang kurva tersebut berada pada grafik termogravimetrik analisis, yang dimana pada grafik ini menjabarkan perbandingan antara perubahan massa yaitu ada di sumbu Y dan juga perubahan temperatur yang ada di sumbu X. Nah, ini pada temperatur I ya, ini pada contoh yang paling atas, pada temperatur awal itu merupakan kondisi di mana spesimen ini akan baru mulai terdekomposisi, dan pada TF ini pada suhu final yang saya misalkan sebagai TF itu merupakan suhu akhir di mana spesimen ini sudah mengalami dekomposisi, dan sehingga akan menghasilkan WF yaitu atau berat final, yang dimana berat final ini akan menciptakan delta W atau perubahan massa. Jadi seperti itu untuk
pembacaan data dari pengujian. Nah, ini saya sudah menjabarkan contoh untuk senyawa organik yang biasanya itu digunakan sebagai bahan keramik. Ini ada kalsium oksalat hidrat, di mana pada kalsium oksalat hidrat ini dia mengalami 3 kali tahapan ya. 3 kali tahapan dekomposisi karena dia mengalami 3 kali perubahan massa dan juga mengalami 3 kali kurva yang landai seperti ini, landai, 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 itu sebanyak 3 kali dan itu menghasilkan persentase pengurangan massa tertentu. Misalkan ini pada awalnya itu dia memiliki berat sebesar 100%, 100% berat dari kalsium oksalat hidratnya. Namun ketika temperatur itu dinaikkan hingga sekitar 100 110, itu kalsium oksalat hidrat yang sudah bercampur dengan air, itu airnya akan mengalami evaporasi atau terdekomposisi sehingga menghasilkan pengurangan berat sebesar 12,34% atau secara kuantitatifnya itu sebesar 2,173 mg. Nah, lalu itu menghasilkan bentuk komposisi dari kalsium oksalat hidrat biasa tanpa air karena airnya sudah terevaporasi tadi. Dan untuk ketika kalsium oksalat hidrat ini mencapai temperatur sekitar 460-an, itu kalsium oksalat hidrat sudah mulai terdekomposisi kembali dan dia akan mengalami penurunan massa 18,74%, yaitu sebesar secara kuantitas itu sebesar 3,3 mg dan dia sudah mulai melepas gas atau terdekomposisinya gas karbon monoksida sehingga menghasilkan fasa atau menghasilkan komposisi kalsium karbonatnya saja. Dan kalsium karbonat ini akan stabil hingga temperatur sekitar 650-an dan dia akan mulai terdekomposisi lagi menjadi kalsium oksida atau CaO. Jadi dari kalsium karbonat dia akan mengalami dekomposisi lagi dan dekomposisinya akan menghasilkan fasa atau menghasilkan dekomposisi kalsium oksida. Itu dia mengalami penurunan massa sebesar 30,07%. Dan ini merupakan cara analisis data dari TGA secara kuantitatif atau kita dapat menganalisis secara pengurangan dari massanya. Dan ini tabel yang paling bawah ini merupakan tabel reaksi yang terjadi pada 3 kali tahapan dekomposisi tadi. Sama ya, jadi yang pertama itu kalsium oksalat hidratnya masih menyimpan air, lalu yang kedua itu kalsium oksalat hidratnya sudah tidak ada air dan dia mengalami dekomposisi menjadi kalsium karbonat saja, lalu kalsium karbonat ini melepas gas karbon monoksida sehingga terbentuk kalsium karbonat dan kalsium karbonat ini akan terdekomposisi lagi menjadi kalsium oksida karena dia melepas gas karbon dioksida. Nah, untuk pembacaan data dari pengujian TGA sendiri itu tidak hanya kita dapat menganalisis secara kuantitatif, tetapi kita juga dapat menganalisis secara kualitatif. Seperti ini saya sudah mengambil contoh pada gambar grafik termografi metrik untuk pengujian stabilitas termal pada berbagai polimer. Di sini ada polimer PVC, PMMA, LDPE, PTFE, dan juga PI. Yang dimana ketika kurva termografiknya itu lurus atau bernilai linear atau tidak mengalami dekomposisi dalam waktu yang lama, maka itu menjabarkan bahwa polimer tersebut memiliki stabilitas termal yang terbaik. Dan stabilitas termal yang terbaik pada contoh ini merupakan polimer PI, karena dia baru terdekomposisi ketika dia mencapai sekitar 570 derajat Celcius dalam temperatur nitrogen. Dan untuk stabilitas yang terburuk itu ada pada polimer PVC, di mana dia hanya mencapai temperatur sekitar 215 derajat Celcius, dia sudah mulai terdekomposisi. Sehingga terlihat jelas ketika bentuk stabilnya itu bertahan lama, maka dia stabilitas termalnya semakin baik. Berbeda dengan PVC yang stabilitas termalnya itu buruk. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya.